Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok ingin menyampaikan hasil pembahasan kami dari RPS 13 yang berjudul Pembangunan Berkelanjutan dan Unsur Lingkungan dalam Proses Pembuatan Proyek. Perkenalkan, nama anggota kami dimulai dari saya sendiri, Daniel Panapotan dengan NIM belakang 083, lalu ada rekan saya Fkar dengan NIM belakang 096, lalu ada Niputu Monika Pratiwi dengan NIM belakang 102, dan ada Kristini Disara Angela dengan NIM belakang 103. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Niputu Monika Pratiwi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Selanjutnya yaitu fungsi dan tata cara penyelenggaraan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah serta penyusunan kebijakan pemerintah. Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup. Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program, serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau disingkat dengan RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden terpilih dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP nasional selama 20 tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pengganti dari Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, dan mulai berlaku sejak tahun 2005 berdasarkan amanat dari Undang-Undang. RPJM nasional berfungsi sebagai yang pertama, pedoman penyesuaian dalam rangka penetapan Renstra KL, dan yang kedua adalah bahan penyusunan dan perbaikan RPJM daerah dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJM nasional. Baik, materi selanjutnya adalah rencana pembangunan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu dari 10 hingga 25 tahun. Di era Orde Baru, pembangunan jangka panjang mencakup angka waktu hingga 25 tahun, sebagaimana ditetapkan dalam garis-garis besar haluan negara. Sedangkan dewasa ini, rencana pembangunan jangka panjang, baik nasional maupun daerah, mencakup waktu 20 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 hingga 2025, yang selanjutnya akan kita sebut dengan RPJP Nasional, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 tahun yang mulai terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa, yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan ini bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola bertindak. Lalu, RPJP nasional ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan RPJP nasional ini terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional
dalam kurun waktu 5 tahunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok. Adapun asas dan fungsi atau tujuan pokok perencanaan pembangunan jangka panjang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Yang kedua, perencanaan dan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Yang ketiga, sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara. Lalu, tujuan dari rancangan pembangunan jangka panjang nasional ini ada 5. Yang pertama adalah mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat maupun daerah. Yang ketiga adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan. Yang keempat adalah mengoptimalkan partisipasi dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah menjamin tercapainya pembangunan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Jadi yang berikutnya ada kaitan pembangunan berkelanjutan dengan AMDAL. Analisis dampak lingkungan di Indonesia dikenal dengan nama AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek biotik, aspek abiotik, dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Fungsi bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan di lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan memberi masukan untuk penyusunan desain secara rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha, dan atau kegiatan awal dari rekomendasi tentang izin usaha sebagai scientific document dan legal dokumen izin kelayakan lingkungan. Lalu ada hubungan antara kajian lingkungan hidup dengan pembangunan berkelanjutan. Hubungan antara lingkungan hidup dengan pembangunan berkelanjutan adalah salah satu indikator pembangunan berkelanjutan yang meminimalisir kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pembangunan. Pembangunan berkelanjutan juga harus disesuaikan dengan cita-cita bahwa generasi mendatang bisa menikmati lingkungan seperti kita menikmatinya saat ini. Berikutnya ada kaitan pembangunan berkelanjutan dengan RPJM dan RPJMD. Keterkaitan rencana pembangunan jangka menengah nasional dengan pembangunan berkelanjutan dapat disimpulkan memiliki visi dan misi utama yang sama untuk mensejahterakan kehidupan manusia, terkhusus Indonesia yang untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya melalui keikutsertaan Indonesia dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan yang dianggap penting untuk mendorong pembangunan di Indonesia. RPJMD disusun dengan memperhatikan RPJM, jadi kaitannya sama dengan RPJM. Hanya saja RPJMD mencakup wilayah daerah. Lalu berikutnya ada kaitan pembangunan berkelanjutan dengan penyediaan barang publik. Staf ahli Menteri KLH, bidang hubungan antar lembaga Ilyas Asad, menyampaikan bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia semakin memperkuat pentingnya implementasi GPP atau Green Public Procurement di lingkungan pemerintahan. Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan KLHK Nur Adi Wardojo menyampaikan bahwa KLHK telah membentuk tim kerja GPP lintas kementerian dan lembaga untuk mengkoordinasikan berbagai skema dan standar atau sertifikasi yang mendorong pengadaan barang atau jasa teknologi yang efisien dan ramah lingkungan.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami buka sesi diskusi. Terima kasih.